Oke, kembali lagi di video tutorial Knowpix. Ya, terserah. Ya, sebelumnya kita telah membuat dua virtual machine dengan IP komputer pertama ini, kedua ini. Jadi tadi di video sebelumnya saya lupa menjelaskan ya, kalau saya menggunakan PSWD. PSWD itu maksudnya password root. Untuk komputer satu, password komputer satu saya gunakan passwordnya 1212 dengan password SSH-nya UPI. Dan untuk komputer 2, di komputer 2 saya menggunakan passwordnya 1313, password SSH-nya YPTK. Jadi password ini saya sarankan untuk disimpan atau diketik di notepad. Siapa tahu nanti lupa, kita bisa ngecek lagi. Oke, kita lanjut ke video. Maksudnya kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan membuat yaitu sebuah remote access, di mana dari komputer 2 kita mengakses user yang ada di komputer 1, sekalian kita bisa mengakses isi file dari user tersebut. Ya, langsung saja. Saya ganti ke mode full screen. Di sini saya buka konsol baru. Ya, caranya kita masuk ke super user. Karena kita sudah membuat password code, jadi tidak usah bikin password karena virtual machine komputer 1 dan komputer 2 sudah saling terhubung. Jadi ini lanjutan dari video yang sebelumnya. Di sini saya bikin sebuah user. Di sini kita ketikkan sudo add user, terus dilanjutkan dengan nama user. Nama user Rama, enter. Lalu dia akan bertanya password yang akan kita gunakan untuk user. Di sini saya gunakan passwordnya Poli, enter. Retype, enter. Di sini full name, nama Zaira, phone number ini terserah aja, bercepat. Yes. Lalu dilanjutkan dengan login. Kita login ke user. Passwordnya Poli. Welcome to Knowpix. Jadi di sini jika kita berhasil, maka nama user akan ditampilkan. Dan di user kita bikin satu file bus, di mana file bus ini akan menampilkan informasi pribadi kita sendiri. Caranya ketik v, nama filenya identitas.sh, enter. Lalu untuk mengedit file editor bus ini, ketik dulu i, lalu gunakan di atasnya itu pagar seru bin garis miring bus. Lalu di sini echo nama, lalu echo lagi nomor BP, mungkin kita tambahkan alamat. Kalau sudah, di sini kita ketikkan Ctrl C, terus masukkan perintah *2 wiki, lalu enter. Dan untuk mengecek file identitas kita, ketikkan ls. Nah, ini identitas.sa, ls-l untuk mengecek permissionnya. Jadi supaya identitas.sa ini bisa dieksekusi, pastikan di sini ada X. Kalau masih strip, maka kita ganti permissionnya supaya menjadi X. Jadi untuk mengganti permission, kita chmod. Di sini saya kasih 755. Kalau saya bingung kenapa saya pakai kode 755, silahkan di googling di internet, itu banyak. Jadi saya gunakan chmod 755 untuk mengganti permission. Lalu dilanjutkan dengan nama file yang akan kita rubah, identitas.ssh, enter. Lalu ls-l lagi, maka di sini ada huruf X-nya, itu tandanya file identitas.sh bisa dieksekusi.
lalu kita jalankan dengan cara titik garis miring nama filenya identitas titik sh, enter, maka akan muncul identitas saya sendiri. Jika sudah sampai di sini, yang akan kita lakukan adalah exit dari user. Ketikkan exit, maka kita akan kembali ke root. Di root kita koneksikan SSH kita ke komputer kedua dengan caranya kita aja SSH masukkan IP komputer 2. Komputer 2 165.165.3. Lalu enter. Ini lagi mengkoneksikan. Mengkoneksikan menggunakan SSH memang sedikit agak lama, jadi harus sabar menunggu. Jadi nanti user yang kita punya berada di komputer 1. Nah, ini sudah ditanyakan password. Passwordnya seperti biasa. Nanti dia tanyakan dulu SSH dari komputer tujuan. Password SSH dari komputer tujuan adalah YPTK. Lalu password SSH dari komputer 1, komputer sumber UPI. Lalu dia akan menanyakan password root. Oh maaf, berarti saya salah lagi. Berarti tadi saya masukkan YPTK UPI. Oh, harusnya yang awal itu adalah password dari komputer sumber. Enggak apa-apa. Otomatis tadi saya passwordkan YPTK, yang kedua UPI, yang ketiga ini kita masukkan lagi YPTK. Jadi nggak masalah walaupun salah. Enter. Nah, baru masuk ke password root dari IP ini, komputer kedua. Password root dari komputer kedua yaitu 1313, enter. Nah, di sini ada tulisan welcome to Knopic, otomatis SSH kita sudah berhasil terkoneksi. Lalu di SSH ini coba kita coba ls, tidak ada file. Ya, ini cuma langkah-langkah untuk mengkoneksikan SSH dari komputer 1 ke komputer 2. Sekarang kita sudah membuat satu user di komputer 1, dan sekarang kita koneksi, kita coba di remote dari komputer 2. Caranya sama seperti yang langkah sebelumnya menggunakan SSH, cuman tadi saya kebalik. Harusnya langkah SSH itu diakses dari komputer 2, cuman nggak masalah. Yang tadi itu cuman pengenalan untuk penggunaan dari perintah SSH dilanjutkan nomor IP tujuan. Sekarang lanjut, saya akan mencoba untuk mengakses user dari komputer 1. Di komputer 1 tadi kita sudah punya user dengan nama Rama. Jadi di komputer 2 sekarang ini tidak ada user. Lalu kita tidak akan membuat user baru di komputer 2, namun kita akan mengakses user di komputer 1 tadi dengan menggunakan SSH. Caranya ketik SSH, masukkan IP tujuannya. Tujuannya di komputer 1 dengan IP 200.165.165.2. Kalau sudah, nanti kita masukkan dulu IP komputer sumber. Maaf, maksud saya password SSH komputer sumber, dilanjutkan dengan password komputer tujuan. Ya, ini ketik aja yes. Lalu dilanjutkan dengan password root komputer tujuan. Ini memang sedikit agak lama. Nah, ini password SSH komputer sumber. Di komputer 2 saya punya password SSH-nya yaitu YPTK. Otomatis di sini saya ketikkan YPTK, enter. Lalu untuk yang kedua ini yaitu passwordnya password SSH komputer 1. Saya pakai UPI, enter. Masih salah lagi. Atau ulang saja. Berarti tadi yang pertama saya gunakan
YPTK, yang kedua UPI, yang ketiga ini saya ulang aja, namanya YPTK. Nah, dia nanya password root. Password root di sini yang saya gunakan untuk komputer 1, yaitu 1212 enter. Dan di sini kita berhasil terkoneksi. Welcome to Knowpix. Ini roots. Sekarang saya coba untuk login ke user yang ada di komputer 1. Login Rama. Dia minta password. Password saya tadi Poli. Enter. Nah, welcome. Sampai di sini kita sudah berhasil untuk mengakses klien dari komputer 1, di mana saat ini kita berada di virtual machine komputer 2. Jadi sekarang coba kita akses ls. Di sini ada file identitas SH yang sudah kita buat tadi di virtual machine komputer 1. Kita coba untuk membuka filenya dengan cara titik garis miring nama file identitas .sh, enter. Maka akan muncul di sini nama, nomor WP, alamat. Ya, sejauh ini saya rasa kita sudah berhasil untuk mengakses file menggunakan remote SSH, di mana bisa mengakses user yang ada di komputer 1 dan membuka file yang ada di dalam user. Nah, cukup sampai di situ. Kalau seandainya ada pertanyaan atau ada yang bingung, teman-teman sekalian boleh langsung komentar atau bertanya. Ya, saya cukupkan videonya sampai di sini. Selamat mencoba dan semoga berhasil.